Bagaimana mungkin semua itu kita persembahkan kepada Allah? Wong Allahnya tak ada, wong Allahnya tak wujud, wong Allahnya tak hidup, wong Allahnya gaib selama ini. Coba kita pikirkan secara logika. Bagaimana kita persembahkan apapun yang kita kerjakan kepada orang yang tak ada? Logikanya begitu. Akan tetapi sebenarnya selama ini apapun yang kita kerjakan, sholat ibadah, rutinitas ibadah-ibadah kita, apapun agama, apapun golongan, apapun aliran kita yang dikatakan bertuhan selama ini, bila Tuhannya tak wujud di hati kita, dan bila yang wujud hanyalah iblis dan setan yang bersarang di hati kita, yakni keakuan diri kita, maka selamanya semua apa yang dilakukan pasti dipersembahkan kepada yang wujud, daripada dipersembahkan kepada yang gaib. Karena sesungguhnya Tuhan itu wujud, berarti siapa yang wujud di hati kita itulah Tuhannya. Berarti iblis dan setan selama ini lebih kita pertuhankan daripada mentuhankan pencipta iblis dan setan itu sendiri. Inilah bukti-bukti makrifat kita selama ini. Yakni kita selama ini makrifatnya ala iblis dan setan dengan kesombongan-kesombongannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sadari bersama, wahai sahabat-sahabatku, kesalahan demi kesalahan di dalam beriman, kesalahan demi kesalahan di dalam berakidah. Apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, nabi-nabi, kitab-kitab suci kita tidak pernah mengajarkan kita menyembah diri kita sendiri, tapi kita diutus kembali menyembah, mengabdi kepada Sang Maha Pencipta diri kita. Apapun kitab-kitab sucinya, semuanya mengajarkan yang demikian. Bila kita menganggap kita bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kita menggonjang-ganjingkan kerajaan-kerajaan iblis yang ada di hati kita. Kita memberontak atas perbudakan-perbudakan iblis di hati kita. Maknanya kita memberontak kepada Fir'aun kita sendiri, karena kita selama ini masih duduk di dalam kerajaannya Fir'aun daripada kita mengikuti Nabi Musa. Jadi kita duduk di dalam kerajaannya Fir'aun daripada ikut menjadi umatnya Nabi Musa selama ini. Fir'aunnya sudah jelas nyata di dalam hati kita. Siapa dia? Dialah yang wujud di hati kita, yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak disadarinya. Karena selama ini kita belajar ilmu dan belajar agama hanyalah versi hawa nafsu saja, versi syariat saja. Babagan hakikatnya, babagan hatinya tidak pernah kita pedulikan selama ini di hati kita, sehingga kita tersesat jauh dari agama Sang Pencipta. Inilah bukti yang sangat nyatanya. Itulah keadaan hati kita selama ini, yang tak pernah bertuhan, yang tak pernah mau dikatakan kita ini ciptaan Tuhan. Apa buktinya? Wong cipta yang menciptakan di hati kita tidak ada. Yang membuat
di hati kita tidak ada. Yang mentuhani diri kita di hati kita tak ada. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Berarti kita selama ini tak percaya dengan kewujudan Tuhan. Itu tandanya kita selama ini masih kafirin, masih ateis yang tak pernah disadarinya selama ini. Maka lekas-lekaslah bertaubat sebelum ajal menjemput. Maka lekas-lekaslah hijrah dari alam neraka yang penuh azab dan siksa, hijrah kepada alam jannahnya Allah. Lekas-lekaslah hijrah dari alam kefanahan, dari alam kehancuran menuju ke alam baka, alam ketuhanan, yakni ya masuk Islam. Islamkan hatimu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama yang pasrah. Bukan Islam tulisan. Islam itu kan hanya kata-kata Islam. Sedangkan arti Islam itu sendiri, sedangkan makna Islam itu sendiri, pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Artinya apa? Taubatlah dirimu dari menjadi Tuhan di hatimu. Taubatlah dirimu dari menjadi penguasa di hatimu. Inilah langkah-langkah untuk menjadi mu'alafnya Allah, menjadi hamba Allah. Kita selama ini belum Islam ternyata. Bila kita memahami kajian paparan di pagi yang indah ini, coba dalami ulang-ulang lagi pemaparan ini. Anda akan menyadari bahwa selama ini kita masih ateis, tak percaya adanya Tuhan. Yang kita percaya selama ini hanya adanya dirimu sendiri di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita latihan bersama seperti biasanya 3 menit untuk mengheningkan, untuk menghancurkan, untuk merontokkan singgah sananya iblis dan setan di hati kita dengan mengheningkan mengheningkan cipta-cipta Tuhan-Tuhan yang ada di hati kita, mentiadakan, mengadamkan Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hati kita, supaya kita berjumpa dengan hidup uripe Allah yang menciptakan, yang menghidupi kita di hati kita. Mari kita latihan bersama 3 menit seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Jadi fokus kita sebenarnya di dalam kehidupan ini ya untuk mengheningkan
cipta diri manusia kita di hati kita, sehingga nyatalah cipta Allah yang menciptakan diri kita, sehingga nyatalah Allah sebagai Tuhannya segenap alam semesta ini. Karena hanya untuk itulah kita diciptakan, karena hanya untuk itulah kita diadakan, karena hanya untuk itulah kita diwujudkan, dihidupkan, dikuasakan di muka bumi ini sebagai khalifatullah, sebagai utusan Allah, bukan sebagai utusan iblis dan setan yang bersarang di hatimu. Jadi maha benarlah Allah menciptakan sebuah contoh, yakni junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai bersama, diciptakan oleh Allah untuk contoh seluruh manusia bahwa sebenarnya manusia itu ya harus demikian, hatinya menjadi Rasulullah, bukan menjadi rasulnya iblis dan setan di dalam hati kita. Bila di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri kita, itu tandanya selama ini kita menjadi rasulnya hawa nafsu, rasulnya iblis dan setan di dalam hati kita, yang selalu di dalam fahsya wal munkar, selalu salah dan selalu tersesat dari Allah. Lalu bagaimana cara membuktikan kita menjadi Rasulullah, bahwa kita menjadi utusan Allah, bahwa kita menjadi pesuruh Allah? Bagaimana bukti dan tanda-tandanya bila kita sudah sama hati kita dengan para nabi dan para rasul, yakni hati yang la ilaha illallah? Apa bukti dan bagaimana cara membuktikannya bila kita sudah duduk di dalam alam kenabian, alam kerasulan, alam mahabbah, alam habibullah, alam alim aulia Allah? Bagaimana cara membuktikannya di dalam hati kita? Cara membuktikannya adalah ketika dirimu sudah tak ada lagi di hatimu, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah la ilaha illallah. Itulah bukti dan cara mengecek itu semua. Namun bila yang ada masih diri kita, berarti iblisnya masih jadi Tuhan. Berarti kita selama ini hanya menjadi budak dan pengikutnya Tuhan yang kau wujudkan di hatimu, yakni iblis laknatullah, yang selama ini selalu menyombongkan dirinya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya, dan semoga kita semua para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, dan seluruh manusia, semoga kita semua disadarkan atas kesalahan-kesalahan kita selama ini sebelum ajal menjemput. Bila kedahuluan ajal, sayang, sungguh sayang. Kecewa, sungguh kecewa. Merana, sungguh merana. Sedih, sungguh sangat amat sedih dan pedihnya bila untuk mengenal Allah, untuk datang bersimpuh kembali kepada Allah lewat pintu syakaratul maut, sungguh sangat sakitnya. Maka dari itu, untuk menempuh ini semua memang butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Aqimis sholata wa aqimuz zakah. Jadi sholat itu selalu berhubungan dengan zakat. Sholat itu aqimis sholata li dzikri,
untuk mengingat Allah itu tidak akan bisa bila kita tidak mensucikan apa-apa yang kita akui milik kita selama ini. Tidak mengorbankan harta-harta kita yang kita cintai. Bahkan tidak bisa mengorbankan diri kita dan badan kita kepada Allah. Zakat itulah yang diperintahkan Allah agar kita sampai untuk kendaraan kita, harta kita, untuk buruk kita sampai kepada ma'rifatullah. Tandanya kita sudah tak bermakrifat lagi. Jadi iblis setannya sudah hancur, sudah turun dari singgasananya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan Anda semua sama-sama belajar untuk meniti di jalan Allah. Korbankan semua apa yang kita cintai demi menuju kepada Allah. Jadi harta kita itulah buruk kita, kendaraan kita. Jadi amal kita itulah buruk kita. Jadi ilmu kita itulah buruk kita bila tidak kita anggap sebagai milik kita lagi. Yakni hancurkan dan musnahkan demi menuju berjalan di jalan Allah. Karena untuk menuju Allah harus telanjang, tidak membutuhkan itu semua. Itu semua dikorbankan. Dan hawa nafsu dikorbankan. Ada yang berkorban senilai sapi untuk mensucikan, untuk sebagai kendaraannya, buruknya menuju Allah. Kapan? Bukan nanti, Mas Bro. Jadi kita berkorban sapi, domba selama ini bukan untuk kita naikin besok di dalam buat Siratal Mustaqim. Salah pemahaman itu. Coba pakai logika saja. Apakah mampu sapi kita tunggangi yang mana melewati jalan yang gelap? Kenapa dikatakan jalan yang gelap? Jalannya seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Apakah mungkin kita bisa lewat meskipun kita naik gajah atau pesawat sekalipun? Naik sapi yang kita korbankan selama kita hidup di dunia ini, di dalam Idul Adha selama ini, ya ndak mungkin bisa lewat. Wong dombanya, wong sapinya masih jadi raja di hati kita, tidak disembelih, tidak dihancur leburkan. Jadi untuk berjalan menuju Allah harus naik buruk, yakni tanggalkan, korbankan harta-hartamu senilai sapi agar engkau bisa sampai menuju Allah dengan barokah, bukan dengan buruk, tapi barokah atas cintamu, menanggalkan, mengorbankan apa-apa yang kau miliki selama ini demi jalan menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini meskipun mendung, marilah kita kembangkan sholawat zalimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.